Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Friska Clarissa. Kami masih menginformasikan perkembangan terkini pasca terjadinya gempa bermagnitudo 6,2 di Sulawesi Barat. Kondisi kantor Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju merupakan salah satu bangunan yang rusak parah dan kami ini menampilkan kepada Anda suasana terkini, gambar paling baru dari evakuasi para korban terdampak gempa di Sulawesi Barat yang saat ini masih terus dilakukan oleh tim Basarnas sejak tadi karena masih ada jumlah korban yang berada di antara reruntuhan bangunan dan penyelamatannya atau proses evakuasinya terus dilakukan hingga saat ini. Data terakhir di Majene ada 8 orang yang meninggal dunia, kurang lebih 637 orang luka-luka dan kurang lebih 15.000 orang mengungsi. Ada 10 titik pengungsian di sana di Desa Kota Tinggi, Desa Lombong, Desa Kayu Angin, Desa Petabean, Desa Deking, dan sejumlah titik lainnya. Saya akan tanyakan perkembangan terkini di sana dengan Eki Muzakir langsung dari Mamuju di Sulawesi Barat. Selamat sore, Eki. Ya, Friska. Ya, Eki tolong ceritakan kepada kami di mana tepatnya titik Anda berada dan bagaimana proses evakuasi yang berlangsung di sana, Eki. Ya, saat ini saya berada di Jalan Walter Monggidi di Kota Mamuju, Sulawesi Barat. Saat ini proses evakuasi ada salah seorang rumah warga yang ditemukan 5 anggota keluarganya yang meninggal dunia. Ini informasi yang kami terima untuk saat ini. Sementara di titik lain tadi sebelumnya kami berada di jalan di Petarani Mamuju. Di situ juga ditemukan satu jenazah setelah korban itu tertimbun lumpur. Jadi untuk daerah tempat kami melaporkan ini sudah ada 6 jenazah atau 6 korban yang dinyatakan meninggal dunia dan ditemukan di puing-puing reruntuhan bangunan, Friska. Oke, nah kendala di sana apa? Turun hujan di sana, Eki ya? Kalau dari gambar? Iya, turun hujan sejak beberapa atau hampir 1 jam yang lalu dan cukup deras. Ini juga menjadi salah satu kendala evakuasi di tempat ini. Hujan lumayan deras dan juga kami memantau tim Basarnas juga yang belum terlalu banyak untuk bisa membantu proses evakuasi karena sebagian besar tim Basarnas ini sebelumnya 4 hari sebelumnya ini berada di Kabupaten Polewali yang juga masih Sulawesi Barat. Di sana sempat terjadi banjir bandang sehingga sebagian besar personel Basarnas dan juga PMI ini diberangkatkan ke Polewali Mandar. Nah, 4 hari setelahnya itu baru terjadi gempa di Majene dan berdampak di Kota Mamuju sehingga tim Basarnas ini belum sepenuhnya bisa melakukan evakuasi karena sebagian besar timnya masih berada di Polewali Mandar, Friska. Oke, Eki, kami tegaskan lagi, jadi jumlah korban meninggal dunia dan luka hingga sore ini seperti apa, Eki? Kami belum bisa memberikan rincian secara jelas karena posko pengungsian di sini ini belum berdiri karena seperti yang saya katakan tadi belum ada juru bicara yang bisa kami konfirmasi lebih lanjut. Yang bisa dihubungi begitu ya? Iya, belum ada juru bicara yang bisa kami konfirmasi berapa sebenarnya jumlah total yang meninggal ataupun yang mengungsi. Tapi secara umum kami bisa gambarkan bahwa Kota Mamuju tempat kami melaporkan saat ini memang aktivitas warganya belum sepenuhnya kembali normal setelah gempa yang terjadi pada dini hari tadi. Sebagian masih mengungsi dengan swadaya membangun tenda di depan rumah mereka masing-masing dan sebagian ini memilih untuk bertempat di teras mereka untuk bertahan karena mereka khawatir untuk masuk ke rumah mereka karena dikhawatirkan ada gempa susulan, Friska. Oke, saat ini bagaimana warga, kemana mereka harus, karena tadi belum ada titik pengungsian sampai saat ini, belum juga ada otoritas yang bisa dimintai keterangan secara detail. Jadi kemana warga menyelamatkan diri, setidaknya saat ini berlindung, berteduh dari hujan karena tahu pasti rumah mereka, tempat tinggal mereka hancur akibat gempa, Eki? Ya, beberapa warga membuat tenda-tenda darurat secara mandiri di depan rumah mereka. Ini yang dilakukan warga, beberapa lainnya juga membangun semacam lokasi pengungsian, tapi meskipun belum resmi ya kami mengatakan lokasi pengungsian. Mereka membangun tenda-tenda di suatu tempat untuk berdiam atau bertempat tinggal untuk sementara. Mereka khawatir jika ada gempa susulan
apalagi mereka juga khawatir jika ada tsunami yang terjadi karena gempa yang terjadi pada dini hari ini cukup besar, Friska. Oke. Jadi, tenda-tenda ini dibangun warga secara swadaya begitu ya, Eki, ya? Iya, benar sekali. Mereka membangun tenda-tenda secara mandiri atau swadaya di depan rumah atau di depan halaman mereka masing-masing. Ini menjadi tempat mereka untuk istirahat sementara waktu, menunggu seperti apa. Karena titik posko pengungsian sejauh ini kami belum bisa memantau secara luas. Karena memang akses kendaraan di Kota Mamuju ini sulit kami memperolehnya. Karena sebagian besar warga tidak berani mengeluarkan kendaraannya, apalagi bahan bakar minyak di Mamuju ini sudah mulai langka. Kami sempat memantau SPBU ini sudah mulai tutup, tidak ada persediaan bahan bakar minyak, Friska. Oke. Nah, saat ini kebutuhan warga, jadi kalau dari amatan Anda di sana, Eki, sejak tadi apa saja yang masih dibutuhkan oleh para warga yang saat ini masih tidak tahu harus kemana atau mendirikan tenda masih secara swadaya? Mereka masih berusaha untuk bertahan di tenda-tenda pengungsian. Kami belum memastikan, tapi untuk kebutuhan utama seperti makanan pokok ini mungkin bisa jadi yang paling utama karena bisa dikatakan Kota Mamuju, ibu kota Provinsi Sulawesi Barat ini bisa dikatakan belum beraktivitas sepenuhnya. Warung, rumah-rumah makan ataupun tempat-tempat pusat perbelanjaan ini seterusnya tutup. Jadi warga belum bisa beraktivitas seperti biasa. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari juga ini masih sangat terbatas, Friska. Oke, jadi masih terbatas. Begitu pula akses air apalagi ya, kondisi di sana masih, tolong gambarkan kepada kami apakah listrik masih terputus, begitu juga air dan saluran komunikasi, Eki? Untuk air kami memantau masih cukup ada, namun memang pasokan listrik ini yang masih menjadi kendala. Kami memantau sejauh ini pasokan listrik masih mati, sementara jaringan komunikasi beberapa titik jaringan komunikasinya bagus, tapi beberapa titik lain ini terputus setelah gempa yang terjadi pada dini hari tadi. Kami juga sempat kesulitan melaporkan kondisi terkini di sini karena memang saat kami melakukan memantau Kota Mamuju menggunakan kendaraan yang sempat kami tumpangi tadi ini, beberapa titik lokasi itu sinyal komunikasi terhilang, hanya ada beberapa provider saja yang bisa mengakses sinyal, sementara beberapa lainnya sudah tidak ada, Friska. Jadi memang sulit komunikasi di sana ya, Eki, karena banyak infrastruktur yang rusak juga akibat gempa ini ya? Ya, benar sekali. Kami memantau beberapa pusat perbelanjaan, beberapa gedung-gedung di sejumlah jalan-jalan utama Kota Mamuju ini rusak, sebagian besar rusak parah, rata dengan tanah, meskipun memang beberapa yang lainnya masih berdiri, tapi mengalami kerusakan di beberapa bagian dinding-dinding bangunan dan juga dinding-dinding rumah warga. Hmm. Kami melihat di sini para petugas tim SAR masih terus melakukan evakuasi meskipun cuaca sudah hujan di sana sejak tadi ya, Eki. Bagaimana proses evakuasi ini? Apakah dengan alat manual lebih banyaknya atau alat berat juga masih dikerahkan hingga saat ini? Kami memantau sudah ada beberapa alat berat yang sudah diterjunkan. Tim Basarnas juga sempat mengontrol atau memantau bagaimana proses evakuasi dari beberapa titik yang kami pantau. Tapi memang beberapa daerah, di daerah-daerah yang jauh dari Kota Mamuju kami belum bisa menggambarkan seperti apa detailnya. Kami hanya mendengar informasi dari tim Basarnas menyebutkan bahwa beberapa daerah-daerah yang jauh dari Kota Mamuju, daerah-daerah pesisir ataupun daerah-daerah pegunungan ini kami belum bisa menggambarkan seperti apa. Namun informasi dari tim Basarnas menyebutkan daerah tersebut memang juga cukup parah tertimpa gempa pada dini hari tadi. Namun bantuan Basarnas ini belum bisa sampai ke sana, Friska. Oke, jadi bantuan saat ini masih tertahan di mana karena kondisi akses yang juga terputus, Eki? Untuk bantuan belum ada satu posko yang didirikan oleh Basarnas maupun tim daerah yang bisa kami gambarkan. Jadi kami belum bisa memantau apakah bantuan ini sudah tiba atau sebenarnya masyarakat mandiri yang harus memenuhi kebutuhan mereka untuk saat ini. Karena bantuan yang diharapkan baik dari warga, baik dari pemerintah daerah maupun dari yang lain ini belum bisa kami gambarkan secara luas seperti apa kondisinya.
karena memang akses transportasi kami cukup terkendala di sini. Kami belum bisa terlalu jauh untuk menyampaikan kepada pemirsa bagaimana kondisi secara keseluruhan. Kami hanya bisa memantau beberapa titik yang bisa kami jangkau karena keterbatasannya alat transportasi dan tidak ada alat transportasi umum yang beroperasi sejak gempa yang terjadi pada dini hari tadi, Friska. Betul, tentu sangat dipahami betapa sulitnya akses di sana, banyak yang rusak akibat gempa di Mamuju ini di Sulawesi Barat, salah satu titiknya. Eki boleh tolong gambarkan kami, Anda saat ini berada di mana, lokasinya, bagaimana kondisi di sekitar Anda? Anda ini tepatnya berada di dekat apa fasilitas umum terdekat, Eki? Saat ini kami berada di kelurahan atau kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, eh, Kota Mamuju, Sulawesi Barat yang bukan ibu kota provinsi Sulawesi Barat. Saat ini kami berada di salah satu rumah warga yang rubuh akibat gempa pagi tadi. Proses evakuasi dihentikan sementara karena memang hujan lebat. Tadi kami berbincang dengan tim Basarnas, ada sekitar 5 yang sudah berhasil dievakuasi di tempat ini. Mereka sudah dibawa ke rumah kerabat untuk kemudian disemayamkan sebelum dimakamkan di tempat itu. Saat ini proses evakuasi sudah atau dihentikan. Tim Basarnas juga sudah mulai meninggalkan lokasi meskipun alat berat masih berada di tempat ini. Tim Basarnas masih melakukan koordinasi untuk melakukan evakuasi atau bantuan lain. Oke. Jadi evakuasi dihentikan sementara karena cuaca juga masih buruk ya, Eki? Iya, cuaca lumayan buruk, hujan deras sejak hampir 1 jam yang lalu. Ini juga membuat kendala tersendiri bagi tim evakuasi dan juga kami para jurnalis yang berusaha memberikan kabar terbaru bagi Anda di seluruh Indonesia ini belum bisa secara menyeluruh kami melaporkan situasi seperti apa. Kami hanya bisa menggambarkan beberapa titik saja yang bisa kami jangkau akibat keterbatasan sarana yang terjadi di sini, Friska. Agar juga bisa jadi gambaran masyarakat untuk menuju ke Mamuju atau masuk ke Mamuju ini, apakah akses melalui udara, misalnya lapangan terbang di sekitar sana masih bisa digunakan atau seperti apa? Atau hanya jalur darat saja dan ada jalur-jalur yang terputus, Eki, kalau dari pantauan Anda yang tadi menuju ke Mamuju untuk melaporkan kepada kami? Kami menggunakan jalur udara untuk bisa sampai ke akses ke kota Mamuju, Sulawesi Barat. Namun informasi yang kami terima di lapangan menunjukkan bahwa jalur darat menuju ke Mamuju ini belum bisa diakses sebelumnya karena salah satu jembatan yang menghubungkan kota Majene dan juga Mamuju ini terputus. Ini yang menyebabkan akses jalan atau transportasi via darat ke kota Mamuju ini terhenti. Makanya beberapa personel Basarnas yang seharusnya membantu di kota Mamuju untuk evakuasi dan juga membantu warga yang terdampak ini belum bisa sepenuhnya dilakukan. Jadi hanya bisa secara jalur udara yang bisa sampai ke kota Mamuju dan juga jalur laut yang kemungkinan besar masih bisa terhubung. Oh, Anda tadi menuju ke Mamuju dari Makassar, betul ya, Eki ya? Iya benar, kami dari Mamuju, dari Makassar menuju Mamuju siang tadi dengan cuaca juga yang tidak terlalu bagus saat berada di penerbangan dan sepanjang jalan dari bandara menuju ke kota Mamuju, sempat kami melaporkan saat ini itu berada di jalan di dekat atau di jalan Bongisidi. Kami memantau memang banyak warga di tepian jalan. Mereka berada memilih daerah-daerah ketinggian untuk melakukan istirahat atau melakukan tempat pengungsian sementara, mungkin saya katakan seperti itu. Mereka memilih daerah-daerah tinggi untuk mengantisipasi jika ada gempa susulan ataupun ada potensi tsunami, meskipun BMKG sudah menyebutkan tidak ada potensi tsunami sejauh ini, Friska. Tadi Eki menyebutkan bahwa hingga saat ini warga juga sambil menunggu, bantuan belum bisa masuk untuk merata di kawasan Mamuju karena memang akses masih terputus ya, Eki. Nah, bagaimana yang dilakukan? Apakah misalnya pihak dari kecamatan setempat bahu-membahu sementara sambil menunggu bantuan dari provinsi atau pusat atau seperti apa, Eki? Sejauh ini kami belum melihat pergerakan maupun dari tim Pemda setempat ya seperti apa pergerakan mereka untuk membantu minimal
memberikan informasi kepada warga untuk tetap tenang atau mitigasi bencana yang harus disampaikan kepada warga karena kepanikan warga yang lumayan besar setelah gempa yang terjadi pada dini hari tadi ini. Kami belum bisa atau belum melihat secara nyata seperti apa mereka melakukan bantuan, namun sebagian besar warga masih berusaha untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing, ini yang jadi prioritas. Sementara beberapa lainnya juga sudah mulai mencoba meninggalkan kota Mamuju. Kami memantau tadi di jalan beberapa waktu atau membawa peralatan-peralatan berharga mereka seadanya untuk meninggalkan kota Mamuju untuk bisa mengamankan diri, untuk bisa mengamankan bagaimana agar mereka bisa tidak merasa ketakutan, apalagi dikhawatirkan ada gempa-gempa susulan, Friska. Oke, dikhawatirkan ada gempa susulan. Nah, yang penting lainnya juga adalah bagaimana mengomunikasikan perkembangan terbaru kepada masyarakat, Eki. Kita tahu tadi Anda juga mengatakan bahwa komunikasi sulit di sana. Beberapa penyedia layanan komunikasi juga tidak bisa masuk hingga saat ini. Nah, bagaimana antisipasi dari pemerintah atau tim SAR setempat untuk mengomunikasikan kepada masyarakat kalau ada perkembangan terbaru, misalnya antisipasi kalau ada gempa susulan dan sebagainya, bagaimana akses informasi, pemberian informasi kepada masyarakat sejauh ini, Eki? Ya, untuk pemberian informasi ini yang juga masih belum sepenuhnya diberikan kepada masyarakat karena kami juga memantau pemberian informasi baik mitigasi bencana kepada warga yang mengungsi ini belum bisa kami sampaikan secara jauh atau secara menyeluruh bagaimana sebenarnya agar warga tetap tenang karena BMKG sendiri sudah memastikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami, jadi warga ini seharusnya bisa tenang, apalagi mereka juga belum bisa menonton ataupun melihat informasi di televisi karena kan jaringan listrik juga belum bisa terpenuhi sejauh ini. Kami memantau hingga siang ini hampir pukul 5 sore waktu Indonesia bagian tengah, listrik belum juga bisa menyala sehingga warga hanya mengandalkan jaringan telekomunikasi yang bisa dimanfaatkan untuk sementara mengabarkan kondisi mereka kepada keluarga dan juga memantau bagaimana tim Basarnas melakukan evakuasi ataupun pemberian informasi kepada warga untuk tetap tenang, memastikan bahwa tidak ada atau tidak berpotensi tsunami meskipun gempa cukup besar yang dirasakan pada dini hari tadi. Tadi BMKG juga sempat mengimbau agar warga menghindari area gunung ataupun pantai kalau ada gempa susulan. Nah, warga lebih memilih di mana kalau di sekitar Anda, Eki? Di daerah Anda termasuk dataran tinggi atau seperti apa? Sejauh ini di daerah kami tidak melihat ada titik pengungsian, tapi jika kami melihat dari arah bandara menuju ke tempat yang melaporkan di Jalan Mengisi ini, ada beberapa lokasi ketinggian yang menjadi sarana alternatif warga untuk sementara mereka berteduh atau mencari tempat lokasi yang aman. Nah, daerah-daerah ketinggian inilah yang dijadikan alternatif warga dengan membangun tenda-tenda seadanya untuk mereka bisa tinggal bersama keluarga, ataupun mereka yang mempunyai rumah yang cukup aman, dinilai aman untuk tetap tinggal, mereka memilih untuk tinggal di teras-teras rumah mereka. Mereka memilih tidak masuk ke dalam rumah untuk mengantisipasi jika ada gempa susulan, mereka bisa lebih cepat melakukan atau mengamankan diri ketimbang mereka harus berada di dalam rumah yang kemungkinan besar berpotensi rubuh atau ambruk jika terjadi gempa yang sewaktu-waktu mungkin bisa terjadi di daerah ini, Friska. Baik, Eki Muzakir, tetap hati-hati saat bertugas. Kami akan menghubungi Anda lagi untuk mengetahui informasi terkini di sana. Eki Muzakir, jurnalis Kompas TV dari Mamuju, Sulawesi Barat. Informasi terkini yang kami terima, saudara, ini baru saja dirilis oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Dr. Raditya Jati, bahwa berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusat Pengendali Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Pusdalops BNPB pada 15 Januari 2021 pukul 14 waktu Indonesia Barat, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 6,2 di Provinsi Sulawesi Barat total sebanyak 34 orang dengan rincian 26 orang meninggal dunia di Kabupaten Mamuju dan 8 orang di Kabupaten Majene. Itu rilis yang diberikan terakhir oleh BNPB baru saja. Jadi total di Provinsi Sulawesi Barat ada 34
korban jiwa dengan rincian 26 orang meninggal dunia di Kabupaten Mamuju dan 8 orang di Kabupaten Majene. Kami akan kembali di Breaking News Kompas TV sesaat lagi.